Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Banten. Kita sampai pada bab tsulasi, maqalah yang nomor 38. Wal maqalatu ats-tsaminatu ats-tsalasun, adapun maqalah yang nomor 38, an Ka'bil Ahbar. An Ka'bil Ahbar, dari Ka'ab al-Ahbar. Ai malja'il ulama'i, yaitu tempat rujukannya ulama, minal Yahud, dari orang Yahudi. Jadi dia termasuk pemuka agama Yahudi waktu itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Aslama, dia masuk Islam fi zamani Sayyidina Umar ibn al-Khattabi, di masa Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah atau Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya Ka'ab bin Ahbar ini sudah ada di zaman Nabi, dan dia adalah orang terpelajar di agama Yahudi. Dia orang yang menjadi rujukan dalam agama Yahudi. Dia membaca kitab Yahudi, dia membaca banyak pengetahuan, sehingga dia tahu betul bahwa di antara ciri-ciri Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, itu ada 3, sebagaimana yang ditulis di dalam Maulid Ad-Diba misalkan ya. Kalau dalam Maulid Ad-Diba itu kan ada Al-Haditsus Tsani an Atha ibni Yasar. Hadis yang nomor 2 adalah dari Atha bin Yasar. An Ka'bil Ahbar, dari Ka'ab al-Ahbar. Qala, dia berkata, allamani abit tarat illa sifra wahida kana yakhtimuhu wa yudhiluhu sunduk. Alamma mata abi fatahtuhu faida fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah. Katanya dia tahu bahwa nabi yang terakhir ini mauliduhu bi Makkah, akan lahir di kota Mekah. Nabi Muhammad itu sudah dia tahu bahwa Nabi Muhammad lahir di Mekah. Ini tanda pertama sudah. Wa hijratuhu bil Madinah, dia tahu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan itu tanda kedua sudah. Tetapi dia belum menemukan tanda yang ketiga. Apa itu? Wa sultanuhu bisyam, kerajaannya akan mencapai Syam. Di zaman Nabi, Islam itu belum mencapai Syam. Tapi begitu di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab, itu perluasan ekspansi Islam sudah sampai ke negeri Syam dan negeri Mesir, macam-macam sudah. Sehingga kemudian pada saat itulah Ka'ab bin Ahbar ini meyakini, oh betul ternyata tanda-tandanya semuanya sudah lengkap, maka kemudian dia masuk Islam. Apa katanya Ka'ab al-Ahbar ini? Al-husunu, adapun benteng, lil mu'minina, bagi orang-orang beriman, minasyaitani, dari setan, salasun, ada 3. Minal khisali, 3 perkara. Aillati tamnaul mu'minin, maksudnya adalah sesuatu yang mencegah orang beriman, wa tahfadhum, dan menjaga mereka, minasyaitani, dari setan. Salasun, itu ada 3. Wal hisnu, yang dinamakan al-hisn, benteng, huwal makanul murtafi, yaitu tempat yang tinggi. Alladhi yamna'ul aduwa, yang bisa mencegah musuh untuk datang dan masuk ke dalamnya. Seperti misalkan benteng tembok Cina, benteng apa, dan seterusnya. Tapi juga bisa bermakna wal hisnu aidon as-silahu. Al-hisnu itu juga bermakna as-silah, pedang. Kama fil asas, sebagaimana dalam kitab Al-Asas, dalam kamus Al-Asas itu dinamakan pedang. Al-hisnu bisa bermakna benteng, bisa bermakna pedang. Apa katanya Ka'abun al-Ahbar itu? 3 hal yang bisa menjadi benteng atau senjata dari setan, senjata orang mukmin untuk menghadapi setan. Al-masjidu hisnun, masjid itu adalah hisnun. Hisnun itu bisa bermakna pedang tadi, senjata, bisa bermakna benteng. Li'annahu mahallud dzakirin wal malaikati, karena masjid adalah tempatnya orang-orang berzikir dan tempatnya malaikat, sehingga dia bisa menjadi benteng. Wa dzikrullahi, zikir kepada Allah, hisnun, itu adalah benteng. La siyama la haula wala quwwata illa billah, apalagi
zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Zikir yang luar biasa. Makanya ketika di antara doa yang dibaca Nabi saat keluar rumah adalah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa membaca ini faqad kufiya wa wuqiya katanya, maka dia dicukupi dan dijaga wiqayah dari Allah, mendapatkan dia akan menjadi hisnun, benteng tadi. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan yang qabidu menjadi menciut, mengkeret kalau Jawanya, ayyahtafi yaitu bersembunyi, wa yataakharu dan mundur, idza sami'a dzikrallahi ta'ala kalau dia mendengar zikir kepada Allah. Jadi setan kalau mendengar zikir itu langsung menciut, langsung mengkeret, langsung menciut dan mundur, dia bersembunyi. Wa qiraatul Qur'ani hisnun, yang ketiga adalah membaca Quran itu juga benteng. La siyama ayatul kursi, la siyama ayatil kursi bisa dibaca dua. Setelah la siyama itu kalau dia ma'rifat bisa bisa rofa, bisa jer. Tapi kalau dia setelah la siyama itu berupa isim nakirah, dia bisa wajah tiga, bisa dibaca nasab juga gitu. La siyama ayatil kursi, apalagi ayat kursi, kama huwa mujarab, sebagaimana itu sudah terbukti dan mujarab. Jadi benteng untuk menghadapi setan, untuk berperang menghadapi setan adalah masjid. Maka kita harus sering ke masjid, kita harus ta'alluq hati kita dengan masjid, terikat hati kita dengan masjid. Kemudian zikir, hendaklah lesan kita selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita juga ingat kepada Allah. Kemudian membaca Quran itu adalah hisnun, juga benteng untuk menghadapi setan atau berlindung agar terlepas dari godaan setan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.